Haleluya. Salam sehat dan salam mujizat Tuhan buat kita semuanya. Saya berterima kasih kepada pimpinan Hope yang sudah mempercayakan saya untuk sharing firman Tuhan pada hari ini. Saya akan bicara tentang temukan prioritas hidup Anda. Sekali lagi saya akan bicara temukan prioritas hidup Anda. Nah, saya akan mulai dengan poin pertanyaan. Seperti bagaimana prioritas Anda dalam hidup ini? Atau pernahkah saudara merenungkan seperti apa tujuan hidup Anda? Mari kita buka Alkitab bersama-sama. Satu ayat yang terkenal dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6. Lalu kita lihat ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Hope Ministry selama kurang lebih 300 tahun kerajaan Yunani itu menguasai Yudea. Yunani tidak hanya menguasai tanah. Yunani tidak hanya menguasai ekonomi. Yunani tidak hanya menguasai pemerintahan. Tetapi ekspansi Yunani ini yang dikenal dengan ekspansi Helenistik Yunani, dia mempengaruhi budaya Yudea. Dia mempengaruhi sastra dan tulisan di Yudea. Bahkan mempengaruhi pandangan-pandangan filsafat hidup masyarakat sehari-hari. Jadi ketika Tuhan mengajar dalam Matius pasal yang ke-6 ini, Tuhan ingin mau berkata kepada orang Yahudi untuk kemudian kembali kepada ajaran kitab suci tentang bagaimana menemukan prioritas hidup. Puji Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang prioritas, maka kita akan berbicara tentang begini, hal yang penting dan hal yang sangat penting. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang prioritas, maka kita akan bicara dua hal. Hal yang penting dan sangat penting. Nah, secara umum, orientasi manusia tentang prioritas hidup disaman dalam konteks ayat yang baru kita baca, maka ada tiga hal yang menonjol. Kapitalisme, humanisme, dan idealisme. Ketiga hal ini berbicara tentang begini, keberhasilan manusia satu-satunya jalan kebenaran. Sekali lagi, konsep berpikir pada zaman itu memiliki tiga hal penting, yaitu kapitalisme, humanisme, dan idealisme. Tiga hal ini sangat dominan waktu itu yang berbicara tentang bahwa keberhasilan manusia satu-satunya yang benar. Saya kasih contoh begini. Cari uang sebanyak-banyaknya. Bekerja keras sekeras-kerasnya. Atau pokok pikiran lain yang berkata begini, pokoknya waktu yang ada ini harus digunakan sebaik-baiknya. Hal-hal demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, Hope Ministry yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat bagaimana prioritas seharusnya, prioritas hidup orang Kristen. Apakah sama dengan seperti pandangan umum ini, atau bagaimana? Nah, kalau kita bicara tentang konsep tadi, tentang keberhasilan, uang saya percaya itu penting. Tetapi uang bukanlah hal yang sangat terpenting.
Sekali lagi, uang itu penting. Tapi uang bukanlah hal yang sangat terpenting. Sebab Alkitab mengingatkan kita tentang hal ini. Bahwa akar kejahatan adalah cinta akan uang. Maka Alkitab memberikan solusi baik juga bagi kita. Dalam buku Amsal berkata, ganjaran dari takut akan Tuhan adalah kekayaan. Nah, jadi hukumnya berbalik. Lalu bagaimana dengan kerja keras? Oh, kerja keras itu penting. Saudara. Bahkan Alkitab mengajarkan itu untuk kerja keras. Tetapi kerja keras juga dalam konteks praktek hidup sehari-hari, pekerjaan misalnya, itu bukanlah hal yang terpenting. Alkitab juga mengingatkan kita tentang hal ini. Dalam buku Mazmur berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan mencari roti. Ya, itu semuanya sia-sia. Lalu ada pandangan lain tentang hal-hal ini. Bagaimana mencapai atau merebut prestasi setinggi-tingginya. Oh, hari-hari ini, di akhir zaman ini sedang dikejar orang tentang status ini. Prestasi yang setinggi-tingginya. Tentu merebut prestasi itu juga adalah hal yang penting. Tetapi itu bukanlah hal yang sangat terpenting. Alkitab juga mengingatkan kita tentang hal ini dalam buku Amsal pasal yang ke-10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya atau berhasil, terjemahan lain. Susah payah tidak akan menambahkannya. Bapak Ibu Hope Ministry yang dikasih Tuhan, saudara dapat bayangkan jika orientasi akan prioritas hidup kekristenan kepada hal-hal yang di atas tadi, maka sebenarnya Alkitab sedang mau berkata begini, mereka menyia-nyiakan seluruh hidup mereka untuk pengejaran yang sia-sia. Sekali lagi, Alkitab sebenarnya akan berkata begini, mereka sedang menyia-nyiakan seluruh hidupnya untuk pengejaran yang sia-sia. Nah, bagian lain Alkitab berkata dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya? Apa gunanya? Seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kalau dia kehilangan jiwanya atau nyawanya. Jadi Tuhan ingin ajak juga kita semuanya untuk kembali kepada konsep kitab suci. Nah, apa prioritas hidup Anda? Apa prioritas kekristenan itu? Kembali kita lihat dalam Matius 6 ini. Ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada dua frasa penting di sini. Antara hubungannya rohani dan jasmani. Ini poin penting tentang orientasi hidup orang Kristen. Bagian lain Alkitab berkata, carilah perkara yang di atas, bukan perkara yang ada di dunia. Artinya Alkitab memberikan petunjuk yang luar biasa bagi kita semuanya. Bagaimana seharusnya kita menempatkan prioritas hidup itu. Yakni bagaimana dengan kita menempatkan hal-hal yang kekal. Menempatkan hal yang terkekal. Itu yang terpenting dan bukanlah kepada hal-hal yang lahiriah. Maka dengan demikian Alkitab mau berkata begini. Semua yang dijadikan orang sebagai prioritas lahiriah, semuanya akan berakhir. Semua yang bersifat jasmania, semua tidak akan bertahan. Sama seperti uap yang sebentar, sama seperti bunga rumput yang sebentar. Tetapi satu-satunya yang terpenting, yang bertahan, adalah hal yang rohani. Ia akan bertahan sampai hidup yang kekal. Haleluya. Nah, ada dua hal penting. Di ayat ini kita mau lihat,
supaya kita konsisten kepada kehidupan yang kekal dan dampaknya secara positif di dalam hidup kita. Yang pertama disebutkan begini, carilah dahulu, di frasa pertama ini, carilah dahulu kerajaan Allah. Kata carilah dalam teks asli Yunani menggunakan kata zeteo. Zeteo. Ya. Zeteo. Dalam tata bahasa menggunakan kata imperatif present aktif. Imperatif present aktif dari akar kata seteite. Seteo, seteite. Artinya begini, kata carilah adalah suatu usaha yang giat. Upaya yang sungguh-sungguh untuk mencari. Atau suatu ikhtiar yang keras untuk menemukan sesuatu yang penting. Barang hilang misalnya. Ilmu itu penggunaan secara literal. Tetapi kata carilah yang sedang kita bahas ini, yang bermakna aktif secara rohani, saudara, Alkitab dapat menjelaskan dengan rinci. Bahkan dalam ayat-ayat Alkitab banyak kita menemukan, saudara, tentang carilah secara aktif ini, khususnya di dalam mencari Tuhan. Contoh, Matius 7 ayat 7, ayat yang terkenal. Carilah. Itu bukan kontemporeri, tetapi mintalah di sini, carilah, ketok di sini. Ini sifatnya terus-menerus. Dia aktif, dia konsisten. Saya percaya kalau kita meminta, kita mencari, kita ketok kepada Tuhan dengan terus-menerus, saya percaya waktu Tuhan akan tiba untuk menolong kita semuanya. Dampaknya demikian. Di bagian ayat lain, Tuhan memberikan contoh tentang bagaimana kata mencari dalam bentuk aktif ini. Di mana Tuhan memberikan contoh dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama tentang seorang hakim dan seorang perempuan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Disebutkan dalam teks itu, narasi itu disebutkan dengan jelas, ada seorang janda yang selalu, secara konsisten, ia terus-menerus, ia aktif datang kepada hakim, terus-menerus, dan berkata kepada hakim, belalah hakku dari lawanku. Saudara, periksa narasi itu, teks itu, tidak dikatakan berapa lama dia meminta. Tetapi kalau kita perhatikan ayat-ayat itu, ada satu kata disebutkan dia selalu. Ini aktif. Ini konsisten di dalam dia mencari Tuhan. Dan karena melihat kesungguhan, karena melihat seteo ini, karena melihat setete ini, maka ibu janda ini dibela juga oleh hakim. Ini contoh yang baik bagi kita orang Kristen. Bahwa untuk kita dapat melihat prioritas dan konsistennya tetap terhadap prioritas hidup kita, saudara, kita harus mencari Tuhan di dalam hidup ini. Bukan kita cari manusia, bukan kita cari siapa-siapa, tapi kita hanya mencari Yesus saja, satu-satunya sebagai penolong kita. Itu hal yang menjadi utama. Maka saya percaya dampaknya sangat besar kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencari Tuhan dengan konsisten. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, disebutkan di sini, carilah kerajaan Allah. Konsep perjanjian lama dan perjanjian baru, kata kahal ini dalam perjanjian lama, itu pengertiannya sama dalam perjanjian baru. Maka ini berbicara tentang hubungan. Sekali lagi, kata kahal dalam perjanjian lama dan basilian theos ya dalam perjanjian baru, ini berbicara tentang hubungan. Bicara tentang hubungan.
Dalam konsep hal perjanjian lama disebutkan banyak tentang Allah itu sebagai Adonai. Dia itu penyedia. Dia sebagai raja, dia juga sebagai penyedia. Dan Israel adalah umat Allah. Dalam perjanjian baru sama. Saudara. Maka Yesus itu adalah raja, Yesus itu adalah penyedia, dan kita sebagai warga kerajaan Allah. Nah, sekarang kita lihat apa yang harus kita cari dalam kerajaan Allah. Maka kalau kita bicara tentang kahal, bicara tentang hubungan, maka sama. Dalam perjanjian baru, kita akan bicara tentang hubungan yang rohani secara aktif. Allah itu adil, Allah itu penyedia. Maka umat Allah harus menjaga hubungan yang dekat secara konsisten dengan Tuhan. Sekali lagi saya percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong, mengasihi kita semuanya. Kita harus menunjukkan prioritas hidup ini untuk semakin dekat kepada Tuhan ketimbang kita dekat dengan dunia. Allah penyedia kekayaan sorga. Allah itu penyedia iman. Allah itu penyedia kuasa. Allah itu penyedia karunia-karunia. Allah itu penyedia keselamatan. Allah itu penyedia kesehatan. Dan umat Allah adalah sasaran Allah, saudara, untuk menyatakan kuasanya, keselamatan, kesembuhannya, berkat-berkatnya, kasihnya, asalkan kita konsisten mencari dia. Haleluya. Ini prioritas hidup. Dan Allah mau perhatian kita sebagai warga kerajaan Allah harus tertuju kepada hal-hal yang nilainya spiritual. Allah mau Hope Ministry itu, Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan program ini, supaya perhatian kita umat Allah untuk bersandar penuh kepada Allah. Haleluya. Pusat perhatian kita hanya kepada Yesus saja. Hanya Yesus saja. Dia yang menjadi utama di dalam hidup ini. Haleluya. Dampaknya bagi kita adalah pertolongan yang ajaib. Yang kedua, saudara perhatikan. Frasa dari yang pertama ini saya angkat lagi. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Kata kebenaran disalin dengan kata dikaiosune. Dari kata kerja diakosunen. Ini menunjuk sebenarnya kepada karakteristik Tuhan. Ini menunjuk kepada karakteristik Allah sendiri. Bahwa Allah itu benar. Allah itu setia. Allah itu jujur. Dan ini menjadi hal prioritas utama kita. Di dalam mencari Tuhan. Selain kita mencari Allah, mendekat kepadanya. Kita mencari prinsip ini. Disebutkan oleh penafsir lain, ini adalah atribut Allah. Atribut Allah apa itu? Dia benar, dia setia, dia jujur, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ini penting bagi kita. Kalau kita bicara tentang integritas, maka di sana banyak akan bicara tentang hal ini. Kebenaran, kesetiaan, tanggung jawab, dan sebagainya. Saya bawa saudara kepada satu contoh bagaimana kita harus menumbuhkan hal ini tentang atribut, tentang kebenaran ini sebagai karakteristik Allah yang juga ada di dalam hidup kita. Dalam Markus pasal 4 ayat 26 berkata begini, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Para penafsir Alkitab berpendapat sama bahwa ini berbicara tentang pemberitaan Injil. Pemberitaan firman Allah ini sebagai kebenaran, saudara-saudara, adalah pokok pikiran dari kerajaan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, apa yang harus kita cari dalam kerajaan Allah? Ini pokok pikiran yang penting adalah mencari firman Tuhan. Saya baca Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Di mana ada kebenaran, di sana ada mujizat.
Di mana ada Yesus, di sana ada mujizat. Di mana ada Injil, di sana ada kebenaran. Saudara perhatikan kembali Injil Markus pasal 26 yang sedang kita bahas. Firman Allah dilukiskan sebagai benih yang ditabur. Nah, apa yang kita harapkan dari hasil taburan benih itu? Semua orang berharap apa yang ditabur, itu yang dituai. Kalau kita tabur, kita berharap ada pertumbuhan yang baik. Maka ada buah yang penuh. Saudara, itu yang kita harapkan. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, firman yang kita dengar, saudara, maka sebagai benih harus bertumbuh. Dia harus berbuah dan harus berbuah penuh. Iman kita harus bertumbuh. Iman kita harus menghasilkan buah. Saya percaya kalau iman kita bertumbuh, maka kita akan melihat hasilnya yang sangat besar. Alkitab berkata, iman timbul itu dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi apa yang kita cari dalam kerajaan Allah itu kebenaran. Kalau ada firman, bahkan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Soalnya cari firman Tuhan, maka semua pasti ditambahkan. Cari firman Allah, saudara, maka semua akan disediakan Allah. Cari firman Tuhan, saya percaya Anda pasti sehat. Haleluya. Cari firman Tuhan, maka pasti engkau ditolong Tuhan. Cari firman Tuhan, saya percaya engkau akan dilindungi Tuhan. Cari firman Tuhan, Anda akan berhasil. Cari firman Tuhan, mujizat ada di sana. Cari kebenarannya, cari kesetiaannya, cari kasihnya. Itu melekat secara karakteristik dalam hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Maka kalau frasa rohani ini saudara kita temukan, jasmani itu akan ditambahkan. Saudara akan melihat mujizat Tuhan yang besar. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Saudara akan melihat tangan Tuhan menjamah. Saudara akan melihat semua doa yang saudara berikan kepada Tuhan. Waktu Tuhan akan datang dengan segera untuk menolong kita semuanya. Haleluya. Maka carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan dalam hidup kita. Haleluya. Salam sehat dan salam mujizat Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Maka sekali lagi saya tutup, prioritas hidup kekristenan itu cuma ada dua dalam bagian. Saudara cari Tuhan terus dan cari kebenaran firman Tuhan. Saya percaya semuanya yang saudara doakan, rindukan terjadi, Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita semua. Puji Tuhan. Salam mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pimpinan Hope Dr. Ferdinand Saerang, PhD, Master Teologi. Tuhan memberkati.